Waktu subuh pada Haji 2024 di Masjidil Haram Makkah. Pagi ini waktu subuh pada Haji 2024, saya berada di Masjidil Haram Makkah di perluasan masjid ketiga. Saya masuk di bangunan baru Masjidil Haram ini, karena dari terminal Ship Amir sudah diarahkan ke Masjidil Haram bangunan baru dan jalur mengarah ke tempat lain sudah ditutup oleh askar. Ada kemungkinan besar Masjidil Haram dekat Zamzam Tower sudah dipenuhi oleh jamaah yang hendak sholat subuh di tempat tersebut. Keindahan bangunan perluasan ketiga Masjidil Haram dengan ornamen-ornamen yang sangat indah. Lorong-lorong jalan di masjid baru ini ke area tempat sholat lebih teratur dan tidak membingungkan. Tempat jamaah wanita pun mudah untuk bertemu, lebih luas dan mudah untuk berjanjian ketemu untuk pulang bersama. Ada tempat menunggu dengan area luas, tanpa mengganggu jalur jamaah yang akan lewat. Setelah azan subuh di Masjidil Haram ini, jamaah haji melakukan sholat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah azan subuh dan sebelum sholat fardu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa sholat sunnah fajar ini lebih utama dari dunia dan seisinya.
Bila dikerjakan di Masjidil Haram, pahalanya dilipat gandakan. Setelah melakukan amalan-amalan sunnah, jamaah kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh imam Masjidil Haram. Setelah azan selesai, 10 menit kemudian, iqomah dikumandangkan tanda dimulainya waktu sholat. Sholat subuh sudah selesai, namun terlihat ada yang masih berada di tempat. Jamaah yang masih berada di tempat sholat ini biasanya menunggu waktu untuk sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha. Ada yang langsung meninggalkan tempat sholat. Kalau tadinya berangkat sama istri, biasanya janjian ketemu di dekat pintu tempat sholat jamaah wanita.
atau janjian menunggu di pintu utama masuk Masjidil Haram perluasan tahap 3. Kalau saya menunggu istri selesai sholat sunnah duha, jalan-jalan dulu mengitarin sekitar Masjidil Haram perluasan ketiga ini. Dan setelah itu menunggu di pintu utama Masjidil Haram perluasan ketiga ini. Sambil membuat video keindahan Masjidil Haram, terutama bagian luar masjid. Video ini untuk kenangan ketika kami sudah tidak kemari lagi pada musim haji, namun karena kehendaknya bila dan bisa datang kembali ya alhamdulillah. Terlihat masih ada pembatas ruang tempat sholat, hal ini dikarenakan tempat ruangan belum selesai sepenuhnya. Kasih pembatas agar para jamaah tidak masuk ke ruang tersebut. Jamaah berduyun-duyun mengarah ke pintu keluar masjid. Ketika saya jalan ke arah keluar, terlihat kiri kanan masih banyak ruang yang belum digunakan. Hal ini dikarenakan ruang itu belum selesai sepenuhnya, terutama ornamen-ornamen belum terpasang dan ada yang baru pasang lantai. Seandainya sudah digunakan, betapa besarnya kapasitas jamaah yang bisa sholat di dalam masjid. Pada waktu sholat Jumat, sekarang ini masih dibatasi. Hal ini terlihat, setiap hari Jumat bis salawat tidak beroperasi dari jam 6 hingga jam 14 waktu Arab Saudi. Yaitu untuk menghindari kepadatan jamaah bahkan bisa berdesak-desakan yang hendak sholat Jumat di Masjidil Haram. Tidak hanya di dalam masjid yang banyak jamaahnya, namun di pelataran perluasan Masjidil Haram ketiga ini juga jamaah memenuhi tempat sholat yang disediakan. Jamaah yang di pelataran masjid ini bukan berarti tidak kebagian tempat sholat di dalam masjid, namun demikian, terkadang jamaah yang di luar ini memang senang sholat di pelataran masjid. Sambil menunggu waktu sholat atau selesai sholat subuh, jamaah yang di luar ini bisa menikmati keindahan dan kokohnya bangunan di sekeliling Masjidil Haram. Ketika bubaran sholat subuh, lalu lalang jamaah dari berbagai negara terlihat berseliweran dengan beragam gaya pakaian muslim. Hal ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Saling menyapa meskipun tidak mengenal dan dengan keramahannya, membuat suasana yang nyaman dan bisa membuat bahagia sesama jamaah yang menjalankan ibadah haji. Begitulah keindahan dan kokohnya Masjidil Haram perluasan ketiga ini.
Gambaran yang dapat saya tunjukkan dalam video ini, dilihat dari depan masuk pintu utamanya. Sekarang saya mengarah ke area dekat Zamzam Tower untuk membuat dokumentasi video Masjidil Haram Makkah. Lokasi Masjidil Haram ini mudah dilihat dari kejauhan, karena ditanda gevung tinggi Zamzam Tower. Bahkan Zamzam Tower ini adalah bangunan gedung tertinggi keempat dunia. Zamzam Tower ini dekat sekali dengan pintu masuk 79 Masjidil Haram dengan jarak sekitar 50 meter. Pintu 79 adalah pintu Raja Abdul Aziz di Masjid Al-Haram, juga disebut Gerbang Raja. Dari sini juga banyak pintu untuk masuk ke Masjidil Haram seperti pintu 89, 90, 91. Di bagian luar Masjidil Haram ada pelataran yang sangat luas. Kalau di dalam Masjidil Haram penuh, jamaah pada sholat di area ini, terutama waktu sholat maghrib, isya dan subuh, karena pada jam-jam tersebut tidak panas. Di pelataran Masjidil Haram, dekat pintu masuk 79 sampai 91, adalah untuk tempat janjian jamaah yang ingin ketemu sama siapa saja. Karena ada Zamzam Tower yang menjulang tinggi juga mudah dilihat dari posisi mana saja dan setelah itu WC3 untuk petanda yang sangat mudah dilihat dan dijangkau. Tempat bawah Zamzam Tower banyak pertokoan. Jamaah bisa mencari apapun untuk oleh-oleh atau kulineran. Banyak pertokoan di area ini menjual pakaian, berangkat sholat, emas, makanan khas Arab, market Masjidil Haram dan lain-lain. Lokasi Masjidil Haram ini mudah dilihat dari kejauhan, karena ditanda gevung tinggi Zamzam Tower. Bahkan Zamzam Tower ini adalah bangunan gedung tertinggi keempat dunia. Zamzam Tower ini dekat sekali dengan pintu masuk 79 Masjidil Haram dengan jarak sekitar 50 meter. Pintu 79 adalah pintu Raja Abdul Aziz di Masjid Al-Haram, juga disebut Gerbang Raja. Dari sini juga banyak pintu untuk masuk ke Masjidil Haram seperti pintu 89, 90, 91. Di bagian luar Masjidil Haram ada pelataran yang sangat luas. Kalau di dalam Masjidil Haram penuh, jamaah pada sholat di area ini, terutama waktu sholat maghrib, isya dan subuh, karena pada jam-jam tersebut tidak panas. Di pelataran Masjidil Haram, dekat pintu masuk 79 sampai 91, adalah untuk tempat janjian jamaah yang ingin ketemu sama siapa saja. Karena ada Zamzam Tower yang menjulang tinggi juga mudah dilihat dari posisi mana saja dan setelah itu WC3 untuk petanda yang sangat mudah dilihat dan dijangkau. Tempat bawah Zamzam Tower banyak pertokoan, jamaah bisa mencari apapun untuk oleh-oleh atau kulineran. Banyak pertokoan di area ini menjual pakaian, berangkat sholat, emas, makanan khas Arab, market Masjidil Haram dan lain-lain. Video Masjidil Haram ini diambil dari gedung di Zamzam Tower lantai 4 atau P4. Setelah saya mengitari Masjidil Haram, saya menuju ke pintu masuk ke mall di Zamzam Tower. Kemudian saya menuju restoran yang berada di P4, tapi terlalu pagi sehingga belum ada restoran yang buka. Sambil menunggu restoran buka, saya ke arah jendela yang mengarah ke Masjidil Haram. Dan saya cari posisi yang bisa ambil video terbaik, namun yang dari lantai 4 ini tidak bisa menjangkau Ka'bah, hanya tampak depan dan pelataran Masjidil Haram. Akhirnya saya tetap ambil gambar dari tempat ini, yaitu P4.
Kelihatannya waktu buka restoran sudah tiba dan saya mengarah ke restoran ayam goreng Al-Baik. Saat antri buka restoran, sampai buka dan pesan masih menunggu lagi di tempat ambil pesanan. Kemudian menuju tempat duduk yang bisa melihat Masjidil Haram. Ternyata, semua tempat yang posisi mengarah Masjidil Haram dengan view yang jelas, sudah penuh. Inilah restoran atau tepatnya food court dengan banyak pilihan jenis makanan. Saya dan istri pilih ayam goreng Al-Baik. Ayam goreng Al-Baik ini sangat populer di Indonesia. Maka jamaah Indonesia, rata-rata menyempatkan diri makan ayam goreng Al-Baik. Karena tempat untuk makan atau meja makan yang mengarah Masjidil Haram penuh, jadi saya ambil tempat makan yang masih kosong di depan restoran Al-Baik. Ternyata tidak lama kemudian, tempat ini cepat penuh. Dan kami tidak berlama-lama duduk santai setelah makan, karena kasihan pada jamaah lain yang akan makan di meja makan. Porsi ayam goreng Al-Baik ini besar, bahkan kapasitas perut rata-rata jamaah Indonesian tidak bisa habisnya. Kebiasaan kita, kalau makanan tidak habis kemudian membungkus dan melanjutkan makan di hotel. Video ini adalah perjalanan waktu subuh di Masjidil Haram Makkah perluasan ketiga. Dari tempat sholat subuh, keluar ke pelataran masjid ini dan mengitari hingga sampai Zamzam Tower. Kemudian ke Void Court gedung Zamzam Tower lantai 4 atau P4. Semoga pemirsa yang belum pernah ke Masjidil Haram ini, segera bisa datang baik ibadah umroh maupun haji.